tidak ada yang haram, semua boleh bagiku, tidak ada yang dilarang, bebas. Makanya Paulus mengatakan kepada pengikutnya, Galatia 5, kalian, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Itu Paulus yang menggiring kalian untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai hal cuci tangan dan tidak cuci tangan lalu makan itu pun kalian artikan bahwa itu berarti Yesus sudah membatalkan haramnya babi. Itu karena kalian mengikuti Paulus. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menghalalkan makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Matius 5 nomor 19. Itu saudara. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu halal. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi setelah Anda percaya kepada Paulus, padahal tadi Yesus mengatakan jangan percaya, semua yang diharamkan Paulus Yesus Anda ambat semuanya. Itu saudaraku, makanya Yesus mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah jadinya. Inilah jadinya, Bang. Iya, tapi kan itu nggak melanggar hukum-hukum di dalam satu negara juga masalah makan-makan. Kok jadinya ke agama, saudaraku? Itu bukan hati ini yang perlu, Bang Juma. Iya, silakan itu Anda jawab nanti. Kan Yesus nanti datang jadi hakim untuk kalian. Kalian kalau dihakimi Yesus, siapa yang menghalalkan babi untukmu? Kau jawablah itu, Bang. Yang menghalalkan babi itu adalah siapa? Siapa yang menghalalkan babi? Yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar perkataan ini loh. Itu bukan masalah halal haramnya babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Bukan masalah haram halalnya. Babi tidak ada jadi menu makanan orang Yahudi itu, tidak ada babi di situ di meja. Ada meja babi. Oh, ada babi di situ di mejanya. Habis itu dia mengatakan, bukannya masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Lalu artinya babi yang ada di meja Yahudi itu bisa mereka makan? Enggak. Mereka enggak makan babi. Enggak ada di meja makanannya orang Yahudi itu babi. Lagi-lagi di kitab mereka Yesaya 66 nomor 17 nomor 18. Nomor 15, 16, 17, 18. Aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus balao. Itu dalil. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Jadi Anda jangan mengatakan apa yang masuk. Enggak semudah itu. Kenapa Anda memudahkan hal yang haram oleh Tuhan Anda halalkan? Karena Anda mengikuti Paulus. Coba. Iblis mau agar seluruh makanan dimakan oleh manusia, agar mereka jatuh dalam dosa. Paulus mau agar seluruh makanan yang diharamkan Tuhan halal dimakan oleh manusia. Paulus dan iblis karakternya sama. Ketika Tuhan mengharamkan kemudian Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblis datang, makan aja, nggak ada yang haram. Ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iblis datang, Paulus datang, makan semua, tidak ada yang haram. Jadi karakter Paulus dan karakter iblis sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendatangi Paulus, membisikkan Paulus ajaran membebaskan manusia dari makanan yang diharamkan Tuhan? Siapa? Siapa yang datang ke dia di padang gurun itu? Pura-pura jadi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pura-pura jadi Yesus? Kalau di Gan Eden, iblis datang pura-pura jadi ular. Kalau di Bani Israel, iblis datang berpura-pura jadi Yesus. Itu siapa? Yang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, membawa namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat datang mengaku Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang datang kepada Paulus.
Yang Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu siapa? Yesus Kristus yang mana itu yang jangan dipercayai? Yang asli atau yang setan? Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Berarti ada 2 Yesus. Yang mana yang asli? Anak Maria atau yang datang berupa cahaya di padang gurun yang ditemui Paulus, yang mendirikan agama Kristen. Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Yesus tidak mendirikan ajaran Kristen, Yesus tidak mendidik pengikutnya untuk menjadi pengikut Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus membisikkan Paulus agar manusia seluruh dunia menjadi Kristen. Yesus Tapi asli kan tidak mengajarkan Kristen. Ada 2 Yesus berarti kata Yes. Juma. Jadi Kata Paulus, ya, kata Paulus bukan ya. kata saya aja, tapi kata Iya. Paulus juga. Kan udah jelas banyak penyesat bawa namanya, tapi yang jelas ya Yesus yang di Alkitab, ya yang disalib, yang mati, bangkit, yaitu Yesus Kristus. Iyalah, jawabnya. memang itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Tapi apakah dia anak Maria? Itulah yang Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban. Jika ada yang mengaku bertemu Kristus, jangan kau percaya. Itu Kristus palsu, itu bukan saya. Ya, yang dikuburkan, yang disalib dan dikuburkan sama bangkit, ya tentu Yesus Kristus juru selamat dong. Ya Kata kan? siapa? Kata siapa? Murid-murid asli saja ragu kalau itu gurunya. Kok ragu? Baca, yuk. Baca dalilnya, Bang. Matius 28 nomor 15, 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kalau itu adalah guru mereka. Berarti Juma nggak sengaja menyembunyikan ayatnya setelah Yesus bangkit dari kubur, kan berarti Juma menyembunyikan ayatnya, dia masih di dunia sebelum dia. Saya tidak menyembunyikan ayat, justru saya menunjukkan ayat Matius 28 data 16, 17, 18. Murid-murid ragu kalau itu gurunya. Kan dia ketemu ke murid-muridnya sebelum naik ke surga. Iya, tapi kan mereka ragu. Bahkan mereka menganggap gurunya itu yang muncul itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa yang dibilang Juma benar, tapi lihat ayat lainnya kayak ke si Filipus tuh. Kayak yang lain, Murid-muridnya mengira yang Mereka- dia lihat ini hantu. Udah selesai perkara kita. Itu hal wajar, namanya udah mati kok bisa bangkit, baru mereka di situ berpikir. Berarti Yesus tidak mengajarkan kepada muridnya kalau dia akan bangkit. Karena mereka kaget, takut, mengira melihat Kalau hantu. sejarah Bang Juma bukan kayak gitu. Sejarah Loh. itu dicatatkan, Loh. bukan kita ngomong-ngomong kayak Sekarang Prabowo. tunjukkan. Sekarang Misalkan tunjukkan. Prabowo jadi presiden, dicatat berapa kali mencalonkan, bukan dia yang nuliskan Bang Juma. Sekarang Harus orang tolong Anda lain. tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberi pesan kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Aku Yesus akan bangkit. Tolong Tadi tunjukkan kan- dalilnya. Tadi kan Paling udah dia saya mengatakan, bilang. paling dia mengatakan anak manusia, anak manusia. Memang Yudas bukan anak manusia. Oke, saudaraku, ya, jadi jelas perintah Yesusnya, jangan kamu percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Itu perintahnya. Kalau Anda percaya kepada Kristus, tunggu aja kedatangan Yesus yang kedua, Anda akan diusir. Saya kira begitu Iya, sementara, jadi Saudara Mazmur. Bang Juma itu nggak terima Alkitab itu semuanya karena ya boleh dibilang pemuka agama Islam juga udah dianggap Bukan, udah Saudara. wajar. Tapi Adinda, kalau Adinda, orang udah baca ada Alkitab host saya di bawah, nggak naik dulu dong, saya mau nggak ada ibadah. lagi yang lebih sempurna dari Alkitab itu Bang Juma. Cuma saya tetap menghargai, namanya kita beda iman. Saya akui Adinda saya juga di bawah, boleh dong? Anda ngerti banyak tentang Alkitab, tapi karena memang belum menerima, ya memang harus begitu. Namanya Lah iman. Bang itu dah, Juma. bagaimana saya mau nerima, Bang? Yesus mengatakan jangan kamu percaya,
bila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Saya orang waras. jadi Yesus gini. memberi perintah. Ya saya Jadi gini, tidak Bang dengar Juma. dong. Jadi gini Bang Juma, Silakan. seandainya juga saya bertanya terus baca-baca kita Quran atau hadis. Kalau misalkan saya ngambil anu sendiri pasti rancau pikiran saya kayak mana gitu loh. Tapi kan ya kalian pasti juga menjelaskan kayak gini namanya iman. Saudaraku. Nah, kira-kira begitu. Pasti Saudara. kalau kita begitu kita baca kayak berbohong dalam Saudara. tiga hal. Mana kalau ketemu orang Saudara. Yahudi, orang anu gitu digeser dan Lemah, ke jalan lemah. sempit. Kita Lemah, kan udah lemah, pusing lemah. mikirin itu. Pasti Lemah, pusing lemah, mikirin lemah. itu. Pusing Lemah dong. bang, lemah. Enggak pusing saya. Saya bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia yang saya bilang. Ayat yang Anda bawa itu ayat pada saat itu, karena pada saat itu perang telah berkecamuk. Itu sedang perang. Anda bawa Iya. surah At-Taubah, itu perang saat itu bang, bukan untuk saat sekarang. 3 bohong. Di Islam itu malah dilarang berbohong, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan 3 tadi, 3 keadaan tadi. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, mengamankan diri, menyelamatkan diri pada saat perang. Jadi Boleh. saya tanya dulu, dalam 3 hal ini, contohnya salah satunya apa tadi? Menyenangkan Ayo hati Adinda istri hostku. dalam berperang. Hostku, silakan Satunya apa? naik. Mendamaikan orang yang lagi berseteru supaya mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Nah, yang pertanyaan saya, tentu itu menyenangkan hati istri sama mereka jadi damai yang berseteru. Oke. Saya tanya ke Oke. Bang Juma, Oke. kalau udah berbohong, itu dosa Ya. enggak? Bohong itu dosa, jelas. Itu jelas dosa. Upah Tetapi dosa, dalam dosa. upah Itu dosa apa? Upah dosa adalah neraka. Maut, Oke. mati gitulah. Iya. Nah sekarang di Islam itu dilarang berbohong, kecuali darurat 3 hal tadi. Apa itu? Ketika istri kita mau senangkan hatinya karena ada kasus masalah dengan kita, ada masalah dalam rumah tangga yang bisa kemudian membuat perpecahan, maka apa yang kita lakukan? Mendamaikan. Dengan cara apa? Membuat hati istri itu senang. Dan ini dilakukan semua oleh orang Kristen. Orang Kristen itu dilarang berpisah dengan istrinya. Jadi apapun yang terjadi, bohong adalah solusi supaya tidak cerai. Kedua, orang berseteru sudah mau membunuh-bunuhan satu sama lain. Saya datang mengatakan kepada dia, dia sudah memaafkan kamu kok, dia mau kok salaman samamu, dia mau kok berdamai, dia mau atur damai. Masa bang? Iya, kalau tidak kubunuh. Tidak, dia baik kok samamu, semalam saya ketemu, katanya dia mau minta maaf samamu. Habis itu saya pergi juga di pihak yang sebelah. Begini bang, adik kau itu sudah mengaku bersalah, dia ingin minta maaf. Masa sih? Iya, ya udah kalau gitu pertemukan aku. Akhirnya mereka bertemu, silaturahmi terjalin. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi kalau itu Bang Juma, Itu namanya boleh. iya, saya itu akui. Yang ketiga, saya selesaikan dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita dalam perang, kita dikepung sama musuh, boleh nggak kita berpura-pura kemudian menjadi bukan lawannya? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti seorang TNI dalam perang, dia kasih kemudian lumpur wajahnya untuk berpura-pura seperti bukan TNI, seperti rumput dan boleh, itu yang dimaksud. Tetapi kalau di Kristen bang, segala-galanya boleh dusta. Bahkan di dalam Kristen untuk menjual Yesus pun boleh dusta. Filipi 1:18 tentang Yesus baik disampaikan dengan cara dusta, dengan cara membohongi, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat tipu, propasis dalam bahasa Yunaninya, atau semangat asli atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi gini Bang Juma, Di Kristen gini. itu tidak ada yang tidak bohong, Enggak, semua kalau bohong. saya nggak menyangkal ini, saya bikin Nah, gitu dong. Nah, kalau saya orangnya Saudaraku, adindaku, Islam naik dong. Please bantu aku mau ibadah. Jadi Adinda gini, lagi ya.
apa yang dibilang Juma betul. Kalau untuk menyelamatkan orang boleh berdusta, tapi Nah, nggak harus itu di Islam dituliskan. tuh. Nah, nggak usah dituliskan dulu di kitab suci. Saya sendiri sebagai Kristen gini loh. Nah, itulah itu yang dibolehkan ada di Islam. Mantap ada kan? tetangga. Ini saya ceritain dulu. Biar nggak apa-apa kalau saya orangnya ngeper kok, ngikutin narasi Juma. Jadi gini, saya kan di Alkitab itu nggak tertulis boleh berdusta berbohong dalam 3 hal. Malah ditulis, kalau berbohong itu atau dusta itu adalah upahnya, dosa itu adalah maut. Kalau berdusta jangan berbohong. Jadi gini, pernah tetangga saya dulu waktu di kampung, mungkin ya beda-beda umur setahun, tapi suka berantem gara-gara apa, udah pada bujangan. Jadi seringnya berantem. Jadi kebetulan si kakaknya, si adiknya bawa golok, lari ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Ya memang langsung lari, begitu lari mungkin dia ngelihat atau ke arah mana masuknya, masuk ke dalam rumah kita, masuklah ke kamar. Jadi ditanya, tadi ada si Anu gitu. Kakaknya lah yang lari, situnya si gadeknya bawa golok. Ya saya bilang memang nggak ada, walaupun nggak ada ajaran di Kristen gitu boleh berbohong dalam 3 hal. Nalar kita itu udah pasti menyelamatkan dia kan. Nah, Bawa itu golok yang tuh, kan. dibolehkan di Islam, Bang. Itu. Nah, sekarang maaf nih, saya mau ibadah, Enggak, saya mau saya izin anu dulu. dulu. Saya kan nggak menyangkal Juma. Ini kan saya Iya. ikut narasinya. Nah, Iya, kalau saya tunjukkan memang pasti berarti pasti Islam dia tidak digolok, salah dalam gitu. hal ini. Nah. Sekarang kalau di dalam agama saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Itu dalil. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh. Belum lagi kalau Anda bercerita di dalam kitab 2 Korintus. Dalam 2 Korintus juga diterangkan bahwa 1 Korintus 9 nomor 20. Di situ juga diterangkan bahwasanya Paulus mengaku kepada orang Yahudi berpura-pura menjadi orang Yahudi, kepada orang Yunani berpura-pura sebagai orang Yunani, supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan dikatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala supaya engkau cerdik seperti ular. Ular itu adalah tabiat iblis. Itu kitab saudara. Jadi di Kristen itu bahkan untuk menjual Yesus pun boleh mengelabui. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Sekira begitu sementara saudara, saya izin ibadah, ada adik saya di sini, nanti dilanjut saya izin Oke, 10 menit kita juga. insyaallah. Oke, saudara Turun Mas dulu Nur. ya. Thank you, Bang. Kita turun dulu ya. Siap. Iya Bang, silahkan untuk sholat zuhur. Ini saya gantikan dulu Bang Juma ya, woi. Karena, tapi ini aku nggak bisa keras-keras ya, karena akun aku ini rada-rada gimana gitu. Jadi apa yang dibilang Bang Juma tadi, kok aku baru kepikiran ya, soal yang dibilang tadi kalau orang Kristen itu melakukan pembohongan ketika pernikahannya. Misal nih, ketika pernikahan orang Kristen itu babak belur gitu ya, babak belur, berantem, kan nggak boleh cerai tuh. Jadi berbohong pun dilakukan mereka gitu loh, seakan-akan bahagia. Itu berbohong juga, bre. Kayak gitu loh guys. Jadi berbohong pun boleh di dalam Kristen itu sebenarnya bisa. Jadi kalau selalu dibilang dalam Islam kalian berbohong dalam 3 hal, ya bagus dong. Ada dalam 3 hal. Dalam Islam itu ya tidak boleh berbohong kecuali ada 3 hal, yaitu tadi yang seperti dijelaskan Bang Juma tadi gitu. Tapi ke dalam Kristen itu ketika umpamanya pernikahannya udah ambruk tuh, suaminya toksik gitu ya, seperti yang sering aku ketahui, seperti yang sering aku ketemui, seperti yang sering aku lihat gitu ya, pernikahan yang udah aduh gimana gitu, istrinya dibabak belurin, istrinya diselingkuhin, istrinya sampai kena sipilisong gitu ya kan. Itu karena apa ya, udah toksik lah pernikahan itu. Tapi mereka selalu bilang kami tidak bisa bercerai. Berbohong, mereka berbohong. Sedih sih yang kayak gituan, sedih sekali.
Ini po nampak wajahmu. Mulai dia. Bang Juma lagi sholat ya. Aku bantuin. Kalau ada teman muslim mau naik jadi narasumber silahkan. Aku ngomongnya lembut-lembut aja. Oh ini ada. Ada itu Pandi Ahmad. Kayak gitu. Ngerti kalian kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, tadi Mazmur, kenapa turun dia? Dia udah selesai Ardiansa dia. juga dinaikkan aja Bang Ardiansa sambil menunggu Bang Zuma. Kita kan sudah selesai di sini. Iya, Itu ada Bang Ardiansa naikkan juga dia. iya. Aku naikkan yang Islam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya dinaikkan? Ustazah Ardiansa. Biar ngobrol-ngobrol di atas, Bang. Kenapa saya dinaikkan sama Bang Pandi? Ayo naikkan teman-teman Kristen 1-2 orang boleh bisa. Boleh? Bang Pandi ini Bang Pandi asli. Yui. Iya. Apa kabarmu Bang Ardi? Coba tes Keadaanmu dulu. gimana? Tes Bang dulu, Ardi. tes dulu, jangkrik gitu. Jangkrik. Nah, ya asli berarti. Oke, Bang Mora, selamat siang Bang Mora. Kristen atau Muslim Bang Mora? Muslim bang. Muslim. Salam dulu Bang. Iya. Salam dulu, Bang. Iya. Salam. Salam dulu ya, salam. Salam. Kristen apa, Bang? Islam itu assalamualaikum, Mbak. Enggak, Kristen. Gimana, Bang? Kristen. Gimana, Bang? Kristen apa, brother? Apa yang mau dipermasalahkan dari Ini ngomongnya dari Muslim tema ini? dia. Enggak, Kristen nih, Kristen. Jangan percaya Paulus. Anda percaya dengan Paulus, Bang? Halo? Mora. Anda percaya dengan Paulus? Yang ditanyakan ini siapa, Bang? Saya atau gimana? Bang Mora, Bang Mora. Oh, sangat percaya, Bang. Wah, pesan Yesus apa, Bang? Pesan Yesus. Menurut Abang apa pesan Yesus sama Paulus? Pesan Yesus jangan percaya. Oh, jangan percaya. Di Matius 24 nomor 23 sampai 26. Tuh. Bang, boleh nggak saya bertanya Silakan. sama Abang, Bang? Ya, gimana Bang? Menurut Anda mengikuti atau membantai Yesus nih sebenarnya, Bang? Bukan. Saya mau bertanya sama Abang, boleh nggak? Dijawab sebelum dulu saya aja, bertanya? dijawab dulu itu bahasanya itu. Bang, ini kan temanya, Bang. Diskusi itu, Bang. Anda tadi naik sudah mengaku Islam lagi, ternyata aliteng. Terus yang kedua, ketika ditanya, disampaikan apa yang disampaikan Yesus dengan apa yang Anda percaya itu tidak sejalan, bertentangan. Gimana menurut Anda, Bang? Apakah Anda pengikut Yesus sejati? Kok pengikut Yesus malah percaya kepada Paulus, sedangkan Yesus bilang, Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Kok bisa teman-teman Kristen percaya sama orang yang bertemu dengan Yesus? Silakan, Bang. Harus kujawab itu, Bang. Lah, itu penting, Bang, untuk keimanan. Karena Yesus sudah Begini, Bang, pesan. kalau memang kita diskusi, Bang, jangan hanya Abang aja yang bertanya beberapa kali sama saya. Tema, Kita Bang. bebas Tema, Bang. dong. Temanya, Bang. Jawab pertanyaan. Ini bukan room apa? Ini dijawab. Kalau diskusi itu ada tanya, ada jawab. Jawab, Apa jawab, ini, Bang? jawab. Ini untuk Jawab. diskusi atau untuk apa ini, Bang? Jawab, Kamu nggak mengapakan saya nampaknya. jawab. Di Jawab. dalam agama Islam tidak mengajarkan menghujat agama lain. Biar sekali paham Jawab. Jawab. Pertanyaannya Kamu siapa? dijawab. Kau perintahkan saya. Loh, kok marah? Marah saya. Loh, kok marah? Mana coba kalau marah Agama open Islam cam tidak dong. mengajarkan menghujat agama orang lain. Kalau marah open cam dong. Open cam dong kalau marah. Saya dong. belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya on cam sekarang. Ya, silakan on cam sekarang. Silakan on Belum cam. bisa on cam, ngerti nggak? Bisa kau Salah, ngerti nggak? salah siapa kalau nggak bisa on cam? Salah saya. Saya nggak mengatakan masalah on cam atau tidak. Loh, Yang saya suruh on cam, Abang. kan Anda marah. Kalau marah on cam dong, kalau berani dong. Ayo. Kamu memerintah saya, sedangkan bapak saya nggak bisa perintahkan saya. Loh, saya majikanmu di sini. Kurang ajar kamu perintahkan saya. Saya majikanmu, Maka kau babu siapa? di sini. Kau babu. Babu siapa? Babu saya. Kamu itu babu saya. Emang Anda bisa merintah saya? Saya nggak mau perintahkan kamu. Nah, Ngerti berarti nggak? nggak bisa. Kau nggak bisa jadi majikan. Saya majikanmu di sini.
Enak aja kamu majikan saya. Loh. Sejak kapan? Jangankan kamu, Jokowi Presiden Prabowo. Saya jadi apa? Kurang ajar kamu ini. Kamu tengok orangnya siapa yang kamu ajarin? Diamlah kau, kurang ajar. Dalam Bani agama Yasuf. Islam tidak Udahlah ngaku-ngaku kau, udahlah kau malu anak Tuhan. Ini Kau agama tadi Islam malu jadi Kok anak marah? Tuhan. Abang kok marah, Kamu. Bang? Abang kok Saya marah? marah. Kalian bilang kalian agama Islam, tapi menghujat agama lain. Iya, di mana menghujat? Gak ada yang menghujat. Menghujat agama Gak ada lain. yang menghujat, Bang. Gak ada yang menghujat. Gak ada menghujat. Dari kemarin ku dengar kalian menghujat terus. Ah, kenapa nggak dilaporin kalau kamu menghujat? Kenapa nggak dilaporin? Menghujat agama lain. Ya kenapa nggak dilapor aja kalau menghujat? Agamamu, agama orang. Enggak, kalau Kalian kamu buat Anda kayak gitu, mengatakan dosa. menghujat. Banyak dosa aja di otak kalian. Kalau kamu mau saya ludahin? Mau? Ludahin aja Oke. sampai basah itu. Bu Nadia, tolong diturunkan. Cuh, saya ludahin. Berani. Wih, mampus. Berarti enggak Mampus saya ludahin. Mampus. Orang nggak ada yang menghujat. Kita di sini diskusi baik-baik. Bang Fandi bertanya baik-baik. Gini loh, teman-teman kalau belum pernah baca Bible sama sekali atau baca Bible setengah-setengah atau minim sekali untuk membaca Bible, jangan pernah naik ke sini. Gitu loh. Karena Bang Fandi ini sekarang levelnya udah naik menjadi level 9 gitu loh. Bentar lagi jadi kiai gitu loh. Jadi nggak usah macem-macem. Bang Fandi ini levelnya udah di atas pendeta, teman-teman. Gitu loh. Jadi janganlah kalian itu naik modal congor. Gitu loh. Kok jadi marah-marah? Katanya ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Lah kenapa kok jadi marah-marah? Gitu loh. Udah, silakan Bang Fandi. Pendeta ini bentar lagi jadi level 10 pendeta ini, Bang Fandi. Silakan Bang Fandi. Teman-teman, jadi Bang Ardiansa ini teman-teman sekarang itu levelnya itu S6. Ustadz Alif S6,5. Bang Zuma S7. Itu di Unfat itu Universitas Vatikan tuh universitasnya. Kalau saya sekarang masih S4. Belum, masih jauh dari Bang Ardi, Bang Ustadz Alif sama Bang Zuma. Silakan Bang Scorpion. Selamat siang Bang Scorpion. Kristen atau Muslim, brother? Kristen, Bang. Selamat bergabung saudara ya, salam toleransi. Mohon maaf kalau ada teman-teman Kristen yang kejang-kejang kepala. Mohon maaf ya Bang ya. Iya bang, maklum kok kami bang. Bisa menjauh dulu dari keributan saudara Scorpion. Biar enak kita ngobrol-ngobrolnya. Belum tahu tempatnya Bang Scorpion. Iya. Iya, kalau bisa menjauh dulu dari sumber keributan, biar diskusi kita enak gitu Bang ya. Udah, Bang. Thank you, brother. Jangan percaya Paulus, nih temanya, Bang Scorpion. Maksudnya percaya gimana, Bang? Nah, di dalam kisah para pewarta 9 nomor 5, itu kan Paulus pernah mengaku tuh bertemu dengan Yesus. Anda percaya nggak? Ya, memang mereka Paulus itu kan pernah bertemu sama Yesus. Itu Anda percaya nggak pertemuan Kakanda Paulus dengan Kakanda Yesus? Anda percaya? Iya, percaya. Pernah ingat pesan Yesus, Bang? Apa itu pesannya? Coba katakan, Coba Bang. di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26, Bang Scorpion dibacakan untuk kami, untuk teman-teman yang dibawa yang menyimak. Bisa nggak dibacain, Bang? Abang aja dulu yang bacakan. Tanya kau lah ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, atau Yesus ada di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya.
Pertanyaan saya kepada Bang Scorpion, kenapa laikku itu percaya Paulus itu bertemu dengan Yesus, sedangkan Yesus bilang sama kita jangan percaya? Silakan, Bah. Ya maksudnya kan bukan sama Paulus yang dikatakan Yesus seperti itu. Yang dikatakan Yesus seperti itu ya memang sama nabi-nabi palsu gitu. Saya tanggapin ya, like ya. Nih, coba like perhatikan. Ini wanti-wanti Yesus nih, peringatan Yesus. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Yesus, kata Yesus tidak boleh percaya. Itu Bang Scorpion menjauh dulu dari ini aja dulu, diamkan dulu anaknya. Nanti kalau ada teman-teman Kristen yang lain, biar bisa naik, biar bisa fokus kita, teman-teman ya. Itu Nadia, naikkan aja teman-teman Kristen yang lain yang bisa dialog karena beliau lagi ini. Aku dikecilin aja biar Bang Ardi dibesarin, nggak usah aku dibesarin. Bang Juvento, selamat siang saudara. Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Kristen apa Bang? Katolik. Mantap nih Katolik. Selamat bergabung saudara. Salam toleransi, salam kenal. Berbicara jangan percaya Paulus. Anda percaya juga dengan Paulus bertemu dengan Yesus? Apakah Anda percaya? Tidak. Tidak percaya. Aduh, tepuk tangannya nggak ada ya. Masya Allah. Izin, Anda menyembah Yesus atau enggak Bang Juve? Bukan menyembah Yesus. Lalu? Itu cuman simbol saja supaya kita mengikuti ajaran dia. Sebagai contohnya sama kayak Nah ini Bang Ardi bagus nih, Bang Ardi. Gantian dong Bang Ardi. Ini cocok untuk Bang Ardi nih kalau sudah. Mantap. Nah, cocok untuk Bang Ardi. Silakan, Ustazah Ardiansa. di Al-Quran itu mengatakan bahwa coba Bang lihat saja di Al-Quran orang yang paling suci itu di mana? Pertanyaannya apa? Amir, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa Bang? Bang? Dia belum bertanya, Bang. Tapi tadi dia bilang bahwa dia nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu tadi. Ya bagus. Saya jawab atau Bang Ardi mau jawab? Loh, apa pertanyaannya emang? Jawab aja lah. Oh ya udah kalau gitu saya jawab ya. Belum bertanya. Ya udah saya jawab. Nih berdasarkan ketiadaan pertanyaan dari Bang Juvento, maka saya juga akan menjawab dengan kata ketiadaan jawaban. Dah selesai. Upin. Oke, Bang Opin ini Kristen atau Muslim? Opin, silakan brother, Kristen atau Muslim? Oke, itu Nadia diturunkan Opin, nggak ngomong. Juvento di mute aja dulu. Kebetulan ada saudara kita Rames ini dari Pulau Burundi. Selamat siang, saudara Rames. Saudara Rames, selamat siang. Kabar saudara semua. Ya, mau bahas tema langsung ya. Kita bahas tema. Jangan percaya Paulus. Tadi Bang Juvento dari Katolik juga enggak percaya ternyata sama Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus, enggak percaya dia. Kalau Bang Rames gimana tanggapannya tuh? Percaya enggak ketika Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus? Silakan Bang Rames. Saya percaya. Wah, ini bahaya nih. Karena Silakan. saya punya alasan ya. Alasannya itu apa? Yaitu Tuhan selalu berfirman kepada utusannya, yaitu secara langsung, dan ada penglihatan. Contoh kepada Musa itu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Terus ada tanda-tanda penyertaan Tuhan, yaitu di Keluaran 4 ayat 3, yaitu tongkat Musa bisa jadi ular, yaitu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nah, terus kita lihat juga ada di Lukas 9 ayat 35, itu kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu ada suara juga dari langit. Nah, tanda-tanda mujizatnya juga ada, yaitu kalau kita lihat terus itu kepada Paulus itu ada juga.
yaitu saat penglihatan, yaitu Paulus melihat Yesus dan ada tanda-tandanya, yaitu ada suara dan ada mujizatnya seperti itu. Makasih saudara. Cahaya. Izin, Paulus ini banyak mujizat menurut Bang Rames ya? Banyak. Oke, Bang Rames bisa nggak dibuka Matius 24 nomor 24? Tolong dibukain. Bro Rames, silakan dibuka Matius 24 nomor 24. Karena Yesus ngomong di situ, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Matius berapa? 24 nomor 24. Jadi kata Yesus, 24. nabi-nabi palsu ini datang nanti bawa mukjizat dia, ada tanda-tanda yang dahsyat yang dia buat, sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan tergenapilah apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, bahwa ternyata Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini tergenapi untuk kakanda kita yang terhormat, kakanda Saulus atau Paulus. Terus setelah itu Yesus tekankan, Bang. Terhormat dari Ho. Itu kan menurut keimanan teman-teman Kristen terhormat, tapi kalau menurut kami dia penyesat. Lanjut di ayat 26-nya Bang Rames. 25-nya dulu saya bacakan ya. Bang Rames dibuka juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi Yesus ini sudah katakan bahwa Paulus ini dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, sehingga dia menyesatkan orang pilihan juga. Yesus bilang lagi, jadi apabila Paulus berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Rames Juvento, jangan percaya. Masalahnya sekarang, kalau teman-teman Kristen ini maupun Katolik benaran pengikut Yesus, mestinya apa yang diingatkan Yesus, apa yang diwanti-wanti Yesus, apa yang diwarning Yesus, nggak boleh diikutin sama teman-teman Kristen. Mestinya mengikuti Yesus, jangan percaya siapa man, harusnya mengatakan demikian. Tapi kok kenapa teman-teman Kristen ini semakin meyakini pertemuan Paulus dengan Yesus? Bang Juvento, ada yang mau ditanggapi mungkin Bang Juvento, silakan. Ya, saya meyakini bahwa Yesus itu orang yang paling suci. Di Al-Quran kata lain itu nama Isa, betul? Terus silakan Bang. Coba buka di Al-Quran yang apa kitab apa? Berarti Maryam. Anda percaya Yesus itu Isa? Percaya? Percaya. Oh, Sangat. berarti Yesus nggak disalib dong? Isa itu Loh. begini, Isa itu kata nama Arab. Loh lah iya, berarti Anda percaya kan Yesus itu Isa, betul kan? Jangan Anda cocok percaya logi, kan? Saudara, jangan cocok logi. Berarti percaya kan? Percaya. Kalau percaya berarti Yesus tidak disalib, betul? Ya Allah. Betul? Betul dong. Betul dong, karena di Quran karena di Quran Nabi Isa nggak disalib. Ayo. Ayo. Ayo Ayo mau kemana? Nah, nih, dengerin. Ayo. Ayo. Bingung. Gimana Bang Juvento? Yo. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam ini adalah utusan Allah juga, hamba Allah, bukan Tuhan. Kan gitu. Itu simpelnya, Bang. Nabi Isa tidak disalib di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Surah Maryam ayat 30. Dia hamba Allah. Dia diberikan kitab Injil dan dia dijadikan seorang nabi. Berarti Anda meyakinin bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, Rasul Allah, dan dia tidak disalibkan. Selesai, Bang. Ayo. Setuju, Bang Juvento? Ayo. Saya tanggapi Setuju. Paulus dulu ya. Saya tanggapi tentang Wah, ini bagus ini Bang Juvento. Setuju. Bagus ini, cerdas ini Bang Juvento ini. Oke, saya tanggapi tentang Rames Paulus aja yang tadi. belum sembuh, Mas.
Obatnya diminum biar sembuh. Jupento berakal dia, dipakai akalnya. Jupento udah berakal dia. Coba deh Bang Rames, coba fokus di dalam Matius 24. Perbedaan Oke, saya tanggapi ya. Protestan itu beda. Oke, saudara mengatakan satu mujizat itu, saya ingin tahu. Menurut saudara, yang dikatakan mujizat itu datangnya bisa dari seorang penyihir atau bukan? Izin sebentar. Apa perbedaannya penyihir dengan cukup 6 orang dulu aja ya Bunda Nadia ya. Nanti biar nggak terkesan tawuran ya Bunda Nadia. Iya siap. Ini aja dulu ya. Ini aja dulu. Nanti gantian aja. Ya lanjut. Sorry aku potong. Siap. Mohon maaf Bang Rames. Lanjut. Enggak apa-apa Bang Ardi, masuk aja sama-sama 2 lawan 2 nih. Bang Ardi. Enggak. Lanjut. Oh, Bang Fadli aja sendiri mampu kok. Apalah ngapain saya turun kaki gitu kan? Gimana Bang Rames? Gimana Bang Rames? apa perbedaan antara seorang penyihir dengan seorang rasul? Perbedaannya itu apa, saudara? Yang ingin saya tahu dari sepengetahuan Anda. Silakan. Malah bahas penyihir. Enggak, dia kan tadi kita kan bahas Paulus nih, bahwa Paulus itu kan banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kan gitu Bang Rames ya. Jadi Bang Rames itu mau cari kayak mana caranya kita membedakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, apalagi Cari kepada remis lah, saudara. Cari remis. iya, dan mukjizat dari iblis atau sibilisisis. Kan gitu Bang Rames ya kan? Betul Bang Rames? Bang Rames. Nah, betul. Betul ya. Oke. Kalau berbicara mukjizat, saya tidak punya gambaran bagaimana caranya membedakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan mukjizat dari iblis untuk menghidupkan orang mati. Tetapi Bang, ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui itu yang diajarkan itu bukan ajaran dari Tuhan. Ada caranya Bang. Nah, contoh, ketika Yesus mengatakan gini Bang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bentar. Contoh ini ya, aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kata Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan dan isinya. Nah, ini salah satu contoh Bang. Kita bisa membedakan orang ini asli pengajaran dari pengajarannya Bang, dari buahnya. Yesus yang pesan nih di dalam Matius 7:20, maka dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau berbicara mukjizat Bang, saya tidak bisa membedakan mukjizat yang diberikan oleh Paulus ini, misalkan menghidupkan orang mati atau misalkan dia melakukan mukjizat-mukjizat yang lain. Itu tidak bisa dibedakan karena mukjizat itu adalah dia itu apa ya? Definisi mukjizat ini. Sabar ya Bang. Entar. Nah, mukjizat kalau definisinya itu Bang, kejadian luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam biasa dan dianggap sebagai tanda kekuatan supranatural dari Tuhan, dari Tuhan ya. Jadi kalau membedakan mukjizat dari sibilisisis sama dari Tuhan, itu saya nggak bisa Bang, jujur aja. Nanti mungkin kalau Bang Zuma sudah balik, mungkin Bang Zuma bisa bantu menjelaskan kayak mana caranya kita mengetahui mukjizat dari sibilisisis dan mukjizat. Nggak usah ke situ lagi dah, itu PR buat saudara ya. Bukan PR, nanti Bang Zuma yang menjelaskan. Saya nggak ada ilmu soal itu Bang. Oke, kalau Bang Rames bisa menjelaskan mungkin kayak mana caranya membedakan mukjizat dari Tuhan dan mukjizat dari iblis. Nggak usah saudara, nggak usah. Bahas yang Saya lain. bisa. Silakan Bang Ardi, Saya silakan. bisa. Oke, yang pertama di Kristen nggak ada mukjizat. Karena yang mengatakan itu Yesus, maka Yesus bukan Kristen, maka ada itu mujizat. Karena apa? Karena Yesus adalah utusan Tuhan, maka Yesus menerima mujizat. Jadi kalau Paulus mengatakan mendapat mujizat, gitu kan? Berarti betul tergenapi. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat. Berhubung Mesiasnya adalah Mesias palsu, maka mujizatnya juga mujizat palsu. Lanjut.
Tuh, udah Bang Rames. Gimana menurut Bang Rames tanggapannya, silakan. Ditanggapin dulu lah. Mungkin ada tanggapan atau bantahan, silakan. Nggak usah bahas yang lain aja, saudara. Bang Rames, kayak mana caranya membedakan mukjizat dari Elohim, dari Tuhan, dan mukjizat misalkan dari sibilisisis atau Lucifer? Bagaimana cara Bang Rames bedain? Coba bantu kami menjelaskan dong. Kalau nggak paham apa yang dijelaskan Bang Ardi tadi atau nggak mau terima, silakan bantu kami menjelaskan. Kayak mana caranya membedakan itu, Bang? Silakan. Saya kasih satu contoh ya, saudara. Saudara, satu barang kayak mobil yang palsu, ya kan? Iblis kan kita ibaratkan ke yang palsu. Terus ada yang ori nih. Coba diadu keduanya. Yang diadu apanya, Bang? Yang diadu apanya? Diadu tabrakan. Siapa yang kayaknya? Apanya yang diadu apanya? Mukjizatnya mau diadu gitu. Gitu maksudnya, Bang. Untuk membedakan itu mukjizat dari Tuhan dan dari sibilisisis, itu mau diadu mukjizatnya, gitu maksud Abang. Iya, diadu nanti siapa yang unggul. Caranya kayak mana, Bang? Coba jelaskan kepada kami. Anda yang bertanya, kok Anda yang bingung? Silakan. Anda kalau ketemu seorang dukun sakti lah, cari yang sakti lah. Terus Anda perhadapkan dengan seorang yang memiliki karomah atau memiliki Nggak usah ke karomah, sesuatu Anda yang nggak ngerti apa itu karomah, bro. Anda nggak ngerti apa, Anda nggak ngerti mauna, Anda nggak ngerti karomah, Anda nggak ngerti mukjiz, nggak ngerti Anda. Jangan ke situ. yang dia ngerti. Nggak ngerti. Jangan ke situ, jangan ke situ. Iya, iya. Jangan ke situ, udah, jangan ke situ. Seorang yang memiliki pokoknya apa yang didantangkan. Anda oleh nggak Tuhan ngerti, kepada bro. dia. Masya Nah, saya nggak ke situ. Allah. Saya nggak ke situ. Nah, itu diadu keduanya. Pasti salah satunya pasti akan tumbang, yaitu yang tumbang itu pasti yang tidak baik. Kayak di film-film kan ada yang benar, terus lawan yang jahat. Nanti ujung-ujung filmnya yang menang pasti yang baik. Ini orang nggak ngerti nih orang. Ini apa sih? Tahu Ini nggak orang nggak mukjizat ngerti. itu apa, Bang Rames? Nggak ngerti. Mukjizat Nggak itu apa, ngerti nih tahu orang. nggak? Bang Rames, mukjizat apa definisinya? Kita tukar dulu dia. Ya boleh. Silakan Bang Ardi lagi lah sama Bang Juvento. Nggak ngerti dia, Rames ini nggak ngerti. Jangan ke situ gitu loh. Nggak, Bang Fandi aja. Aku nyimak aja. Aku cuman masuk di saat genting-genting aja lah, kayak itu. Siap. Ini juga ada saudara kita dari Sumatera Utara nih, Bang Iki. Selamat siang, selamat bergabung, Bang Iki. Shalom. Yuk, salon tutup, Bang. Salon. Gimana, Bang Iki? Masih percaya Paulus, Bang Iki? Yuk, selamat siang, saudara. Selamat siang. Gimana, Anda masih percaya dengan Paulus ini? Ya saya percaya lah, Bang. Tapi pesan Yesus kan jangan percaya. Di mana dalilnya, Bang? Yesus bilang jangan percaya. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba dibaca, saudara. Ini ya teman-teman Kristen ini ya. Yesus bilang jangan percaya. Teman-teman Kristen percaya. Dibaca, Bang. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Kubacakan saja, kau dengarkan saja. Oke. Jadi kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias yang dimaksud adalah Yesus, karena yang berkata adalah Yesus. Katanya, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana. Yesus berpesan jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Camkanlah aku sudah mengatakannya kepada kamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat iya Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pesan Yesus jangan percaya, Bang. Kenapa teman-teman Kristen ini sangat keras dan teguh pendiriannya mempercayai orang yang Yesus bilang jangan percaya sama dia.
Kok teman-teman Kristen membantah apa yang diajarkan Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan jangan percaya, tapi teman-teman Kristen percaya. Katanya pengikut Yesus. Silakan dijelaskan, Bang. Begini bang, kenapa Tuhan percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Karena dia adalah pilihan Tuhan. Yesus yang milih dia, Bang. Menjadi rasul. Terus, apalagi, Bang? Iya, cuma sampai di situ saja. Ya, karena Yesus memilih dia, tapi Yesus bilang sendiri, Bang. Yang di dalam Lukas 2 nomor 11 itu kan Yesus itu anak Bunda Maria itu lahir, Bang, di situ, Bang, ya. Terus anak Bunda Maria ini berpesan kepada murid-muridnya termasuk aliting-aliting seluruh dunia di dunia ini. Bahwa kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Kau jangan percaya. Kalau kami umat Islam, Bang, kalau kutanya Bang Ardiansa sama Nadia Situmorang, itu pasti nggak akan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Dia bilang, dia sampaikan kepada kita, Bang Fandi, Bang Ardi, aku bertemu Yesus loh, aku nggak percaya. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Iya, gimana? Itu bukan Coba kepada tanya Paulus. dulu Bang Fandi. Coba tanya dulu Bang Fandi. Itu Tanya. bukan kepada Paulus. Bang Ardi, lanjut dulu, Bang Ardi. Itu bukan kepada Enggak. Paulus. Itu Maksudnya kepada gini nabi Bang Fandi. palsuan. Dia ini nggak ngerti bahwasanya yang menemui Paulus itu adalah Gimana, Mesias Bang? palsu. Dia nggak ngerti Bang Fandi. Coba kasih Itu tahu kan, dulu Bang Fandi. itu kan nabi-nabi palsu, bukan Paulus. Makanya itu kan Yesus pesan, Bang, Bang. mau sampai di mana bang? Itu bukan Paulus bang, itu nabi-nabi palsu. Bukan Paulus itu nabi, Bang. bukan nabi palsu. Iya, nabi Itu palsu pilihan. ini kata Yesus Bang, loh. itu Coba pilihan kita Allah. kita buktikan saja ya. Silakan Gurunda. Mau sampai di mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, baik. Jadi begini penjelasannya. Mesias palsu ini mengutus rasulnya, mengutus utusannya. Kenapa utusannya ini disebut nabi oleh Yesus? Karena sang utusan Mesias palsu atau Kristus palsu ini nanti akan mengajarkan firman dari Mesias palsu. Jadi Mesias palsu ini menjadi Tuhan bagi sang utusan, sang rasul. Sehingga sang rasul menerima firman dari Tuhan palsu, yaitu firman palsu, dan karena dia menerima firman, maka dia menerima firman palsu, dan dia menerimanya dari Tuhan palsu, dan firmannya itu firman palsu, dan kedudukannya sang menerima firman ini disebut sebagai nabi palsu. Kalau Anda mengatakan Paulus bukan nabi, oke. Sekarang dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Firman Tuhan atau firman setan? Maksudnya gimana bang? Seorang nabi akan menerima titah pengajaran dari Tuhannya. Ya. Dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Itu dia kan yang dari Tuhan, bang Paulus. Iya, saya tanya dulu. 13 buku Roma, Galatia, Filipi ini dari mana Paulus dapatkan? Itu firman yang keluar dari mulut Allah bang kepada Paulus. Nah, tuh, cobalah. Coba. Yang Anda maksud Allah ini siapa? Tuhan itu sendiri bang. Siapa Tuhan? Ah, itu kan berarti Yesus Kristus bagi Paulus adalah Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Paulus. Maka Paulus adalah seorang nabi. Nabi bagi Yesus. Oke bang. Nah, sekarang permasalahannya, sabar. Sekarang permasalahannya. Ketika Yesus berkata, Yesus manusia berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima dari Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, sudah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan, murid-muridnya sudah terima. Apakah murid-muridnya terima kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan semuanya itu? Dari segala firman tersebut?
Bang, begini bang, mau sampai di mana bang? Kamu nggak akan percaya tentang Paulus ini bang, Iya, memang nggak bisa percaya karena Yesus melarang. karena kamu tidak menerima bang. Kan Yesusnya melarang, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, segala firman itu apakah termasuk 13 buku yang dikarang Paulus? Aduh kesian, bang. Bukan kasihan. Anda yang kasihan. Bang begini bang, saya mau tanya. Gimana? Kenapa sih bang Gimana? benci sama sekali sama Paulus ini benci? Bukan benci, Yesusnya menasihatkan jangan percaya, bukan benci. Justru yang harusnya bertanya, saya yang harus bertanya kepada Anda, kenapa Anda cinta kali kepada orang yang Yesus sendiri larang jangan percaya? Kenapa Anda cinta sama dia? Bang, Loh kok bang bung? Jawab pertanyaannya. Anda ini pengikut Yesus atau Anda serigala sih? bukan kepada Paulus itu bang, nabi palsu. Loh, kalau bukan kepada Paulus, lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu kan firman-Nya Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu. Yang Saudaraku, kepada Paulus. dengarkan saya. Dengarkan saya kali ini aja. Kenapa Kalau abang Anda benci sekali sama Paulus bang? Saya tidak benci, saya tidak Begini. percaya sesuai dengan nasihat Oke, Yesus. oke, Bang. Oke. Alamak. Oke, Saudara, Bang. dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Oke, siap, Saya siap, uraikan dulu, saya uraikan. Kenapa saya tidak percaya? Yesus berkata di tahun 33 Masehi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33 Masehi. Kapan Paulus mulai menulis suratnya? Tahun 50. Tesalonika ditulis tahun 50. Efesus ditulis tahun 60. Titus tahun 65. Filemon tahun 60. Galatia tahun 55. Kolose tahun 60. Filipi tahun 60. 1 Korintus dan seterusnya itu ditulis tahun 55. Roma ditulis tahun 55. Lalu kemudian Timotius ditulisnya tahun 64. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Sementara di tahun 60, di tahun 33, Yesus sudah menamatkan firman yang diterima oleh Tuhan kepadanya. Tahun 50 Paulus ngarang, itu terima dari mana? Oke bang, saya jawab ya. Ya. Menurut saya yang semua itu karena firman yang keluar dari mulut Allah bang. Entah abang percaya atau tidak, ya yang saya tahu seperti itu. Tuhan yang mana kan? Yang utusan Tuhan kan cuman Yesus. Iya, tapi kan Yesus berfirman kepada Paulus bang. Yesus menyampaikan firman terakhir tahun 33. Bang, begini bang, Yesus itu kan Allah sendiri bang. Yesus ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok Tuhan sendiri? Ini akibat Anda percaya kepada Paulus. Makanya error. Oke bang. Jadi begini bang. Kenapa? Yang saya mau tanya bang. Kalau Adik-adik seperti turun. abang kan bilang Paulus ini nabi palsu. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Oke, menurut abang, tapi saya tidak percaya kalau Yesus menyampaikan itu kepada Paulus, kalau Paulus nabi palsu. Lalu siapa yang mengaku jadi bertemu begini, Bang. dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jadi begini bang, seandainya Paulus ini benar-benar nabi palsu, dia mau cari untung di mana bang? Apa keuntungan dari Paulus ini? Al-Quran saya mengatakan, dengar, Al-Quran saya mengatakan, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saya nggak ngerti. Dia menulis sebuah buku mengatasnamakan Allah hanya untuk mendapatkan gelar, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Anda baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, dia hanya memperoleh kedudukan kudus aja sebagai rasul. Hanya itu doang yang didapatkan, selain itu tidak ada. Berhasil tidak Paulus meraih kedudukan rasul? Berhasil. Kedudukan suci, kedudukan kudus, berhasil. Ada keuntungan yang lain? Enggak ada.
Sama seperti iblis. Sekarang kalau Anda bertanya seperti itu, apa keuntungan iblis kemudian tidak hormat kepada Adam? Ada hadiah dia dapat? Nggak ada, cuma neraka. Bedanya dengan Paulus apa? Nggak ada sama sekali. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Yesusnya sudah jelas-jelas mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau orang sehat tidak percaya dong, meskipun terlanjur Kristen. Loh, ini kok ada perintah ternyata, kenapa kita jadi Kristen ya? Padahal perintahnya jangan percaya. Akibat percaya jadilah Kristen. Maka ketika menjadi Kristen, ajarannya seluruhnya bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus satu Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yesus ajarkan sunat, puasa, jangan makan babi. Apalagi, jangan ibadah minggu. Itu semua dilarang oleh Yesus. Dengan menjadi Kristen, maka semua yang dilarang Yesus Anda lakukan. Habis itu Anda ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Oh, Andalah serigala nyamar domba itu berarti. Begitu saudara. Kan sederhana kan? Dan dia hanya mencari kedudukan ya. Keuntungan yang sedikit. Sang pembinasa keji itu hanya duduk di tempat yang kudus. Matius Tapi dia, Bang, 24 nomor 15. Paulus ini dipenjarakan. Banyak. Ya itu akibat. Saudara, di belakang Paulus siapa? Iblis. Ya. Yesus Kristus yang menuntunnya. Sabar dulu. Nanti kita berikan Yesus. Di belakang Paulus itu iblis. Maka apa yang dengar dulu. Oke. Apa yang ditampilkan oleh iblis di permukaan semuanya baik untuk apa? Untuk menjerat. Supaya orang itu simpatik. Supaya orang itu kemudian bisa tertipu, bisa terperdaya. Maka dia memperlihatkan sisi kebaikan. Di penjara, berkorban, dan padahal itu trik untuk supaya banyak menyesatkan orang. Ingat Matius 24 pesan Yesus nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang mengaku Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana caranya menyesatkan? Kalau tidak memperlihatkan sisi seakan-akan baik. Kalau dia jahat, ada nggak bisa tersesat olehnya? Enggak. Dia harus menampilkan sisi kebaikan. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam. Memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Ujung-ujungnya binasa. Oke, Bang. Itu Jadi, intinya. Bang, oke, silakan. Oke, Bang. Jadi Bang, menurut Abang, Paulus hanya mencari kedudukan ya? Keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat. Sama seperti iblis. Oke. Iya. Oke, Bang. Abang bisa bedakan nggak Paulus sama Nabi Muhammad, Bang? Bisa, sangat bisa. Ya. Nabi Muhammad, maaf, Bang, saya hanya cari tahu ya ini. Oke. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Bagus. Yang penting jangan menghujat. Nabi Iya. Muhammad kedudukannya sama seperti Musa. Ya. Nabi Musa nggak peduli siapapun di depannya. Kalau Tuhannya sudah perintahkan, itu Nabi Musa lakukan. Tuhannya mengatakan bunuh, Nabi Musa bunuh. Nabi Musa diperintahkan perangi, Nabi Musa perangi. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa tidak pernah kemudian menolak. Itu Nabi. Kedua, Nabi Musa menerima firman dari langit, bukan dari hasil melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad menerima hal yang sama, tidak mendapatkan dari hasil penyelidikan. Nabi Muhammad memiliki umat, Nabi Musa memiliki umat. Nabi Muhammad punya kitab suci, Nabi Musa punya kitab suci. Nabi Muhammad kemudian mendengarkan perintah Tuhan, ditaruh di mulutnya firman Tuhan itu, lalu disampaikan kepada umatnya, sama seperti Nabi Musa. Dan Ulangan 18 nomor 18 Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dia akan berkata apa? Kata Ulangan 18, Bismi Anoki. Dia akan berucap firmanku dengan mengatasnamakan namaku. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jelas itu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 Anda baca. Nomor 2223.
Ya, ya, ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudaramu sendiri, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Berarti nabi yang datang seperti Nabi Musa ini adalah nabi pembasmi, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa, siapapun di depannya, kalau diperintahkan perangi, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya, maka Nabi Musa akan turut melakukan hal yang sama. Begitu juga Nabi yang sama seperti Musa ini. Siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, itu firman yang diterimanya, maka dia akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Baca kitab saudara. Oke. Itu Jadi Bang, kalau begini. Anda mengatakan dongeng, berarti kitab Anda dongeng. Oke Bang, begini. Silakan. Jadi menurut Abang Al-Qurannya bukan karena penyidikan. Enggak, Nabi Muhammad tidak melakukan. Nabi Muhammad itu tidak bisa bahasa Ibrani. Nabiku tidak bisa bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. Sedangkan kitab kalian Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nabiku nggak bisa, makanya dia disebut buta huruf, buta terhadap huruf-huruf kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mau belajar? Jadi Bang, Siapa begini. yang gimana? Yang menemukan Al-Quran itu Muhammad ya? Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit, ilham dari langit, turun kepadanya malaikat melalui Jibril Roh katanya Kudus. Ya. Iya, Roh Kudus menyampaikan kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada sahabatnya. Ayat per ayat digembleng kepada sahabatnya. Ini jelaskan, ini tafsirkan, ini kemudian pahami. Itu yang terjadi. Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun lebih. Ya. Sampai kemudian berapa selesai tahun? Al-Quran. Berapa tahun? 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. Ya, Paulus berapa tahun menulis Bibelnya 13 buku? Saya kurang paham Bang. Saya baca kitab kadang. Saya paling hanya ke gereja, nanti ada di kamar begitu saya baca. Enggak, Nah, enggak habis itulah yang terjadi, saudaraku Adinda. Kenapa orang Kristen itu percaya diri sebagai anak-anak Tuhan, orang yang paling benar? Islam itu buruk, Islam itu jelek dan seterusnya. Kenapa? Karena jangankan memahami Islam, memahami Bible saja mereka tidak. Mereka hanya didoktrin dan didogma, dinabobokkan dengan konsep-konsep keselamatan. Oke, Bang. Mereka nggak paham Bible. Ya, jadi begini Bang, Abang percaya Musa itu ya? Abang percaya Musa? Saya percaya. Yes. Keturunan Abraham Abang percaya? Keturunan Abraham. Iya. Percaya. Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan itu. Abraham, Termasuk Ishak, Nabi Ishak, dan lain-lain. Yakub. Ya. Ya. Abang percaya? Kami percaya. Kalau Yesus Abang percaya enggak? Kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah orang yang Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, saya percaya. Abang percaya? Saya percaya Bang. Beliau manusia suci. Beliau orang yang dikasihi. Beliau manusia yang diberkati oleh Allah dimanapun berada. Haleluya. Beliau orang yang menghormati ibunya. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau dia itu mati terkutuk untuk menjadi tumbal dosa-dosa Kristen. Saya nggak percaya karena itu Abang ajaran tak percaya? pagan. Abang tak percaya penyaliban itu? Penyaliban itu? Enggak. Karena penyaliban itu menurut Yahudi dilakukan kepada pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu kemudian menurut Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, hukuman salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul sekali ya Bang. Karena toh manusia itu yang terkutuk, makanya Yesus itu mati di kayu salib. Betul. Kenapa sekali. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena dia Apa membela Bang umat manusia. Dia tidak bisa. Kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia Bang. Makanya itu Saudaraku, dia mati di kayu salib. Saudara, tidak ada. Maaf Bang. Iya. Memang Abang nggak nggak akan apa-apa. percaya itu. Abang tidak akan percaya. Sekarang kalau begitu biar saya percaya, syaratnya apa? Anda dalil kepada saya, Elohim mau mengampuni dosa manusia asalkan manusia menumbalkan anak manusia. Mana dalilnya? Itu kan Bang tertulis.
Di mana? Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 nomor 16. Dia menurut anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak dikatakan supaya orang yang menyalibkan dia tidak binasa, betul? Tapi yang percaya. Sekarang Yesusnya mengatakan, Anda percaya enggak kalau Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku serahkan semuanya kepada Bapa. Berarti yang punya wewenang kapasitas untuk melakukan hal kepada Yesus Bapa, dan Yesus hanya mengikuti instruksi Bapa. Yohanes 3 nomor 43. Iya bang, Yohanes karena dia 4. jadi manusia bang. Karena Tidak, dia sekarang begini. manusia, Sekarang dia begini, ada saudara. daging seperti manusia. Sekarang begini. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Elohim mau menghapuskan dosa manusia dengan menumbalkan anak yang dikasihinya. Di mana dalilnya? Itu memang yang Yohanes. Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Loh, Sehingga apakah ia di situ berbicara mengenai salib? Ya kan di situ bang. Ya, Abang kan di situ bilang berbicara salib gak? Kan abang kan Di situ bilang tadi. Salib itu artinya apa bang? Tanda. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Dikutuk oleh Allah kan? Ya. Ya. Karena manusia itu yang dikutuk oleh Allah jatuh ke dalam dosa. Itu kan sudah ada di kejadian. Manusia jatuh. Oh, ke dalam jadi maksud Anda karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tumbal penebus dosa manusia, gitu maksudnya? Tuhan turun ke bumi ini menjadi serupa manusia bang. Untuk bunuh diri demi untuk menghapuskan dosa Bukan manusia, bunuh gitu? diri, bang. Loh, lalu Dia ngapain tahu, dia Bang. datang? Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan. Dengan cara Itu kan abang sudah katakan tadi itu salib. dengan cara disalib. Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Ya bang? Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Orang yang tidak percaya itu bang, itu kan Tuhan Yesus bilang tuh kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tahu. Iya, berarti mereka sudah diampuni. Berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan. Ya? Pahlawan berarti buat Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus itu bang. Makanya dia menyalibkan. Mereka Iya, kan tidak percaya. maksudnya Anda kan mengatakan dia datang ke bumi untuk menyerahkan nyawanya. Bagaimana caranya dia menyerahkan nyawa? Harus ada eksekutor. Siapa eksekutornya? Tentara Romawi. Berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Betul? Aduh bang. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti dosa kalian tidak ditebus. Berkat usaha mereka berusaha siang dan malam mencari Yesus, sehingga dia menangkapnya, menyeretnya ke tiang salib, lalu mengeksekusi pada hari Jumat, dibunuhnya dia di atas tiang salib, maka 2 miliar orang Kristen terselamatkan. Pembunuh Yesus itu pelaku dosa atau pahlawan? Bang, begini bang. Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu bang. Tahu apa? Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu dia akan mati. Berarti dia juga sudah mempersiapkan para eksekutor. Nah sudah begitu jalannya bang. Berarti mereka yang pada zaman itu berarti orang-orang, berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan. Mereka adalah malaikat penyelamat Kristen. pada zaman itu Yesus ada. Justru karena tidak percaya, justru karena tidak percaya Yesus terjadi pembunuhan. Kalau mereka percaya Yesus, berarti mereka tidak membunuh. Benar sekali bang. Berarti kalau Anda sudah kan yang menghukum itu seperti Adam, tidak percaya kepada firman Allah. Janganlah engkau makan buah ini yang tengah-tengah ini.
kamu Bukan akan tidak percaya, dia percaya, tapi ada kekuatan yang lebih kuat menggodanya Makanya sampai dia tidak kepercayaannya, Bang, makanya sampai begitu, kepercayaannya itu luntur. makanya Bang begitu, tidak taat Ya. dengan Nah, perintah Allah. nah, Sama sekarang- seperti manusia saat ini tidak taat pada perintah Allah, makanya jatuh ke Oke. dalam dosa. Oke, sekarang saudara, kalau Anda mengatakan mereka yang tidak percaya sehingga mereka menyalibkan, oke, Iya. berarti keselamatan itu dihasilkan dari ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Karena kalau mereka percaya, mereka tidak salib Yesus. Sekarang pertanyaan saya, yang masuk ke surga orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang percaya Yesus masuk ke surga. Orang percaya. Berarti kalau orang tidak menyalib Yesus masuk surga. Bukan begitu, Bang. Mana yang betul? Kalau dia percaya Yesus, dia tidak salib Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, baru salib Yesus. Kalau dia percaya Yesus, maka dia tidak salib. Nah, kalau dia tidak salib Yesus, siapa yang selamat? Mama, Ngawang aja ini ya, Bang. Mama. Lu. Mereka menyalib Yesus karena percaya atau karena tidak percaya? Ulang dulu. Ini definisi Abang. Saya bertanya, mereka menyalib Yesus karena percaya Yesus atau karena tidak percaya Yesus? Bang, itu kan sudah memang dari Allah. Itu kan saya sudah bilang tadi. Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh Yesus ini pelaku-pelaku firman. Duh, ini. Bang, Kan sudah direncanakan katanya. Berarti sudah dirancang, ada yang menyalib, ada yang tidak percaya. Berarti Tuhan merancang orang-orang ini untuk tidak percaya agar mereka menyalib Yesus. Dengan menyalib Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti mereka ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. iya. Mengeraskan hati kan, Bang? Mereka kan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Mereka Sama mengeraskan seperti- hati. Bang, sama seperti Raja Fir'aun. Kan? Musa datang kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun mengeraskan hati. Itu kan Allah sudah bilang, sampaikan kepada Musa, saya akan membuat Fir'aun untuk mengeraskan hati. Saya akan menurunkan tulah-tulah terhadap mereka kan? Iya. Karena pengingkaran Fir'aun terhadap perintah Musa. Tuhan melalui Musa. Ya, Betul? betul. Nah, sekarang apa bedanya dengan tentara Romawi ini? Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan untuk datang ke bumi agar Kristen terselamatkan. Berarti tentara-tentara Romawi adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Kristen. Betul? Iya, Bang. Ya nggak apa-apa ya. Menurut pemahaman Abang begitu nggak apa-apa. Loh kok Tapi jadi Bang, pemahaman saya? Oke, Sekarang Bang. kalau Oke. sekarang Oke, kalau Bang. tentara Romawi ini percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Kalau mereka percaya? Tuhan telah mengeraskan hati, Bang, untuk kepada Fir'aun, kepada mereka, Bang. Oke, berarti Kan mereka memang sudah di begitu, Bang. berarti tujuan Yesus, Bang, tujuan Yesus Kristus ada Ya. pada saat itu Berarti- untuk menyelamatkan manusia, Bang. Oke, berarti Tuhan Anda sudah mengeraskan hati tentara Romawi. Tuhan Anda yang kemudian menyesatkan orang Romawi ini sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Betul? Aduh, Bang, sudah, Bang, nggak ngerti firman, Bang. Percuma, Bang. Maksudnya? Abang kan tidak mau menerima kebenaran. Saya Baik. justru karena ingin menerima. Saya bukan orang yang mau membabi buta kayak babi terima saja seruduk babi, enggak. Saya harus tahu titik kebenarannya, baru saya percaya. Kalau tidak masuk logika saya, bertentangan dengan dalil, saya tolak. Oke, Jadi oke, ketika Bang. Anda mengatakan orang-orang Romawi tidak percaya kepada Yesus sampai dia dibunuh, artinya
Akibat tidak percaya kepada Yesus melahirkan keselamatan bagi Kristen. Oke bang. Bang tapi Tentara Romawi adalah pahlawan saya lihat bagi Edis TV itu, Kristen. bang. Saya timbul fitnya Edis TV itu bang. Dia bilang kepada Nandar itu perbedaan Nabi Muhammad dengan Paulus itu. Abang terima nggak itu? Apa perbedaannya? Itu yang dikatakan Edis TV itu sama Nandar itu. Apa itu bang? Paulus katanya itu hanya ya menurut abang kan mencari apa? Apa katanya abang tadi? Paulus? Ya sama seperti yang dilakukan tentara Romawi. Menurut abang tadi. Tentara Romawi hanya untuk mendapatkan kedudukan populer, membunuh Tuhannya Kristen. Paulus hanya mendapatkan kedudukan sebagai duduk di tempat yang suci, mendapatkan kemudian popularitas menjadi rasul. Selebihnya neraka. Katanya Edis TV itu bang, apa itu Muhammad itu? Kenapa? Kata Abang Edis lihat TV. itu enggak? Abang lihat itu Enggak. enggak? Sampaikan Nandar. aja. Enggak usah sungkan, sampaikan aja. Enggak apa-apa, udah. Sampaikan aja. Bu. Kalau Anda ingin membandingkan Paulus dengan nabiku, Bang, Anda tolong tunjukkan dulu kisah hidup Paulus lengkap, tunjukkan, baru kita bandingkan. Nih, misalnya Sirah Nabawiyah nih, saudara ya. Ini kitab Sirah Nabawiyah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Lengkap di sini kisah hidupnya. Supaya kita bandingkan dengan Paulus Anda, tolong di mana sejarah hidup Paulus dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Buku apa itu? Apa nama kitabnya? Biar saya baca, habis itu kita ambil kesimpulan mana yang benar hidupnya, Paulus atau nabiku Nabi Muhammad. Anda kan tidak tahu sejarah Paulus. Anda tidak ngerti ngapain aja dia. Bahkan sekedar tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, Anda tidak tahu. Sekedar Anda tahu berapa usianya, ngapain aja dia, Anda tidak tahu. Kapan dia mulai menerima kemudian wahyu? Yang tahu justru saya. Dia terima Roma, dia terima Filipi tahun sekian. Justru saya menyelidiki. Tetapi ketika Anda ditanya apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya sehari-hari pada usia 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun, apa yang dilakukan? Tidak tahu. Mana tahu dia pencuri maling sapi. Kita tidak tahu. Tapi kalau nabiku tidak ada yang disembunyikan, lengkap di sini. Jadi kalau mau membandingkan seseorang dengan seseorang yang sabar, kalau mau membandingkan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, harus kita angkat semua riwayat hidupnya dalam satu keadaan sempurna, komplit. Tidak boleh kemudian hanya muncul-muncul di padang gurun rebah, menerima firman, bla bla bla. Nggak perlu, bukan begitu. Ceritakan secara utuh. Siapa dia sebelum dia lahir, setelah dia anak-anak, setelah dia kemudian remaja, ketika dia dewasa, siapa dia? Mana buku yang harus saya baca tentang Paulus? Tidak ada buku tentang Paulus di atas muka bumi ini. Dia orang yang gelap sejarah hidup, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Sama seperti iblis, tidak diketahui siapa keluarganya. Demikian. Jadi bang, begitu saudara. Yang fiti yang saya terima itu katanya apa? Paulus apa? Nah, saya hanya bertanya ya bang, bisa nggak? Iya, silakan. Ya, ini saya lihat dari Edis TV itu yang fitinya sama Nandar itu. Ya. Yang dia bilang katanya sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, istrinya satu katanya. Benar? Iya. Setelah dia menjadi nabi. Iya, betul. Benar itu bang? Iya. Jadi Muhammad sebelum menjadi nabi, istrinya satu. Setelah menjadi nabi, istrinya banyak katanya itu. Ya, karena dia sudah menjadi raja, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti raja-raja yang lain. Itu, saudaraku. Satu-satunya raja utusan Tuhan di atas muka bumi ini, yang istrinya satu ketika manusia sudah banyak dan banyak menguasai, hanya nabiku Nabi Muhammad yang sedikit istrinya. Kalau Yesus kan tidak pernah jadi raja, makanya dia tidak ada istri menurut tradisi Kristen. Meskipun secara kritis Yesus itu punya istri juga,
Jadi, poligami juga. Nah, Ya. gitu saudara. Itu kesempatan Edis itu punya istri di bawah umur. Iya, nggak masalah. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Ketika ada perintah dari Tuhan kepada Abraham, Ya. atau jangan Abraham, ke Adam, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Di dalam Kejadian 1 nomor 26. Yang mempraktekkan dan menggenapi nubuatan terhadap Tuhan kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus memberikan cucu kepada Adam berapa orang? Gimana bang? Perintah Tuhan kepada Adam, jadilah pemimpin di atas muka bumi, beranak cuculah yang banyak. Iya. Penggenapan perintah Tuhan ini kepada Adam, kakek kita, itu digenapi oleh Nabi Muhammad atau Paulus. Kalau Nabi Muhammad anaknya banyak, Paulus berapa anaknya? Ya saya sudah tahu bang. Bukan pelaku firman Paulus itu. Kedua, Abraham di Kejadian 17 dikatakan oleh Tuhan Allah, engkau akan menjadi bapa sebagian besar anak manusia, dan engkau akan menjadi bapa dari nabi-nabi. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai. Sekarang yang menggenapi nubuatan tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Itu kan perintahnya apa sebelum itu kan manusia pertama bang. Abraham. Adam tadi sudah oke. Abraham diperintahkan bahwa dinubuatkan, kamu akan beranak cucu yang banyak. Keturunanmu perintah. akan melahirkan. Nah, sekarang Ya, pertanyaan saya. Agar supaya Yang menggenapi firman tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? kenapa sih bang selalu ke Paulus bang? Kita tiap. Kan Anda membawa pitinya Edis. Yang ketiga, orang suci Iya, ya, Bang. orang suci. Kita berbicara mengenai kesucian. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Mereka makan dan minum. Manusia biasa ketika makan akan ada saripati masuk dalam tubuh. Saripatinya akan bertumbuh dan akan memproduksi yang disebut sperma. Nabi Muhammad mensucikan dirinya dengan menyalurkan spermanya kepada istrinya. Paulus menyalurkan spermanya dengan cara apa? Oke bang. Ya bang. Lanjut. Kalau mau membandingkan, jadi terlalu jauh. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan kemudian kitab yang spesial membahas Paulus, baru bisa diselaraskan dengan nabiku Nabi Muhammad. Iya bang. Oke bang. Terima kasih banyak bang. Oke. Hari ini bang. Sama-sama saudara. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama pingin naik Bang Juma. Iya, masya Allah. Itu Bang Juma kalau bisa yang dari dua tahun yang lalu saya pelajari masalah dua Yesus yang palsu itu Bang Juma. Bagus itu Siap. temanya. Ingin kasih Alhamdulillah. tahu dulu 2 tahun yang lalu sama Bang Juma, minta tolong angkatin. Siap. Makasih Bang Kennedy. Turun, ada mesin pencetak duit di sini. Tunggu ya teman-teman. Angkat telepon dulu. Tunggu ya.
Masya Allah. Selamat siang Juma. Selamat siang. Pakai sarung enggak? Masa siang-siang pakai sarung, kau ada-ada aja. Oh iya, lupa. Nanti terbuka lah dia terus. Gimana siang-siang pakai sarung? Iya, sabar. Jangan marah dulu. Iya. Tadi kamu kan baru nanya masalah apa tadi? Ku dengar. Kita mau Tunggu, bahas sabar Kristen dulu. kan? Masalah membahas Alkitab kamu kan? Sabar dulu. Nah, apa? Tunggu. Selesaikan azan dulu ya, itu ya. Oh iya. Kamu kenapa nggak ikut ajan kau? Saya di Dubai. Di Dubai maho. Di Sulawesi-nya kamu. Jadi Orang bilang di memangnya Dubai. memangnya di sana nggak ada rupanya ajan juga jam-jam 1. Di sini jam 2 malam. Oh gitu. Iya. Oh jadi di sana kau jadi apa pembawa apa kabar baik gitu? Saya penginjil di sini. Oh pindah ke sana. Iya, sudah diangkat jadi RT. Kok jadi RT? Kenapa nggak jadi bupati kau di situ? Nggak ada bupati di sini. Kecil Posisi kali paling jadi tinggi RT. Masa jadi RT? Di sini terbalik. Yang paling rendah presiden, habis itu gubernur, habis itu camat, habis itu naik lagi desa, habis itu naik RW, paling tinggi RT kalau di sini. Beda dengan di sana. Ya, tunggu sebentar ya. Halo, Ito. Ya, gimana Ito? Masih percaya kepada Paulus? Halo, Lai Mauli. Jangan di mute lah. Iya, Apa mau masih ditanya? azan. Masih azan, biar selesai dulu. Sama ajannya di sini sama di situ, berarti nggak di Dubai kau. Di Dubai Itu ada suaranya. Oh, gara-gara dekat dari Indonesia. Iya. Di dekat rumahku ini ada masjid. Iya, nanti di situ aja syahadatnya ya. Syahadat. Rugilah aku nggak bisa lagi aku ke gereja nanti solek-solek, pakai beda bergaya. Biar pendeta Rugilah jatuh aku. cinta. Kemana mau aku taruh bajuku yang satu lemari itu nanti kok aku nggak pakai baju baru. Kan bisa dipakai kalau ada pesta. Nggak cocok lah. Jadi ke gereja mau pamer baju rupanya. Gila aku nggak pakai baju cantik aku bersolek pakai sepatu tinggi nggak mau Tapi betisnya berbulu. Siapa bilang? Saya barusan. Makanya Kristen itu enaknya di Kristen itu kan gereja menyanyi terus bergaya ya kan pakai Jatuh cinta juga di gereja. Ada nggak orang jodohan gara-gara ketemu di gereja? Dengar dulu, kalau gereja itu kan menyanyi, pergi gereja bergaya, apa yang suka kita ada duit, pakai sepatu tinggi, pergi gereja menyanyi, dengar khotbah, berdoa, pulang dari gereja hati kita senang, iya kan? Begitu. Mana rugi aku kalau aku lagi pindah agamamu Begitu ya. Iyalah.
Makanya Jadi pikir-pikir, kalau kamu kan hanya pakai sarung terus, pergi ke masjid pakai sarung, duduk di lantai lagi, yang Iya, iya, suara ajannya di luar, yang di dalam mana kedengaran lagi tuh orang di luar apanya ajannya. Jadi di dalam bagaimana mendengarkan? Kalau kami kan enggak. Di dalam gereja itu tempat suara apanya speakernya. Jadi kita menyanyi itu sejuk begitu. Enggak ada kedengaran orang di luar sana kita menyanyi. Paling di samping rumah dua rumah. Kalau keluar kan enggak. Itulah enaknya umat Kristen itu. Tidak tahu orang kok kalian kan sampai besar-besar kali dibuat suaranya. Padahal di dalam tidak dibuat. Bagaimana orang mendengarkan orang yang sembahyang di dalam kalau keluar apanya dibuat speakernya. Itu bedanya. Itu bedanya sama kami. berarti itu sudah biasa ke masjid ini. Enggak, rumahku kan di sini. Dengar dulu. Kamu tadi kan mendengarkan rumahku di samping ini 5 pintu dari rumahku masjid. Jadi aku kalau mau belanja nampak aku orang itu di dalam gitu. Sore jam 4 sore kan aku nengok orang masjid nak lewati setiap mau pergi keluar. Ngapain mereka? Mereka ngapain di masjid? Ya udah sembahyang tapi duduknya kan di lantai. Bagaimana kamu? Kutanya dulu kamu. Apa kalau keluar dibuat speakernya apa yang di dalam itu mendengarkan khotbah yang di dalam? Orang berkhotbah di dalam pemanya mau buat apalah kalian entah sembahyang apa. Apa kalian dengar itu yang di luar itu ngomong-ngomong di dalam tidak ada? Apa kedengar? Tanya dulu kamu. Jadi yang sudah di masjid masih jadi yang sudah ada di dalam masjid masih mau dipanggil juga ke dalam masjid padahal dia sudah ada di dalam masjid gitu maksudnya. Enggak gini maksudku. Bagaimana kalian mendengarkan firman Tuhan itu di dalam masjid sedangkan apa kalian suara ajan kalian di luar? Apa Ya kan itu untuk untuk memanggil orang yang di luar masuk ke dalam, bukan memanggil orang yang di dalam untuk keluar. Bukan. Maksudku, apa kalian mendengarkan suara ajan itu di dalam masjid yang dua berkumpul banyak itu? Azan itu panggilan ke masjid. Jadi kalau yang sudah di ada di dalam masjid itu, ngapain dipanggil lagi? Enggak, yang di dalam itu apa mendengarkan yang ajan tadi yang di luar itu? Karena dia mendengar makanya dia datang ke masjid. Ya itu yang mau datang. Sesudah masuk orang dimatikan itu. Yang tadi bunyi-bunyi itu. Iya dimatikan untuk sudah masuk waktu ibadah. Tapi ku tengok di sini enggaknya kayak gitu. Sudah keluarnya orang baru dimatikan. Aku kan tiap hari dengar 5 kali satu hari ku dengar itu. Rusak berarti itu alat pendengaran alat pendengaran sudah jebol itu berarti. Itu dengar dulu, orang ini kan di sini kan jam 4 mau jam 4 itu kan kalian kan mau sembahyang, ya kan? Iya. Nah nanti udah bunyi itu setengah 4, bayangkanlah setengah jam aku mendengar kayak gitu kuat-kuat. Coba dah dulu sampai tidur aku nggak bisa saking kuatnya. Terus orang datang ibadah. Terus datanglah ibadah. Ya kan? Dengar dulu, matikan orang. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya di luar, sudah di itu, luar. Di luar. Masuklah itu, orang. Setelah masuk ke dalam, mereka sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang di luar tadi, yang bunyi itu, tor juga bunyi terus sampai habis sholat mereka. Oh enggak, dimatikan dong karena orang mau ibadah. Kan di samping rumahku, makanya tahu aku. Mulai bohong kan, itu ini. Kan di samping rumahku, makanya tahu aku. Mulai. Tidak, kalau di dalam masjid itu bukan azan lagi, imam sudah membaca itu Allahu Akbar. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di keluar juga kayak gitu. Enggak masukku keluar juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi nyanyi gini lah dulu, Juma. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dengar dulu, Juma. Nah, itu dibacakan oleh imam. Ibu masih dengarkan di rumah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim. Itu dibacakan imam, tapi kadang keluar dari speaker juga. Anda katakan masih ini, ya mendengarlah, itu kan untuk orang di dalam, gitu Ibu. Dia tidak mau pindah ke masjid karena takut bajunya nggak dipakai lagi, nggak bisa lagi bergaya-gaya, gitu. Ini bahaya ini. Halo, selamat sore, siang. Ya, selamat siang, Saudara Juma. Selamat siang. Siang, Saudara Joandre. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Kristen ya, Protestan ya. Protestan. Iya, Jangan Bang. Di percaya sini, Paulus ya. iya. Pertanyaan itu, Pertanyaan. bukan perintah, pertanyaan. Kalau jawaban Tapi kalau saya- Yesus, gimana, Bang? Jawaban saya percaya. Mengapa? Tapi Yesus gitu. Yesus Kenapa mengatakan percaya? jangan. Nggak ada Yesus ngomong begitu. Matius 24 nomor 23, 25, Memang ada kata Paulus di situ, 26. ada nama Paulus disebut di situ. Meskipun tidak disebutkan nama Paulus, tapi dikatakan kan gitu. Itu kan berbicara tentang konteksnya apa. Jadi dalam memahami ayat Alkitab itu, tentu kita harus tahu teks dan konteksnya, Saudara Juma gitu. konteks teksnya. Teks dan konteksnya Oke. gitu loh. Oke. Karena Sekarang Alkitab begini, itu ayatnya itu ajarkan kan, saya. itu Oke. tidak sendiri, tidak berdiri sendiri, tapi Oke. itu menyeluruh. Oke. Ah, Oke. gitu. Ajarkan saya Enggak, saya nggak perlu ajarin Anda. Ini kita Ketika- aja. Jangan percaya ketika- Paulus loh, topiknya kan itu. ketika lisannya Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu di situ siapa? Jangan kamu percaya, kamu di itu situ ya siapa? kepada murid-muridnya itu yang mendengarkan itu. Oke, berarti kepada murid-muridnya yang hidup sesaman dengan Yesus, betul? Betul. Nah, ketika kemudian murid-muridnya bertemu dengan Paulus, dan Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Muridnya percaya atau tidak Nggak percaya? ada ngomong kayak begitu. Justru Rasul Petrus itu, Simon Petrus itu mengatakan apa kepada Rasul Paulus? Saudara terkasih, Saudara Juma. Itu loh pernyataan Saya ulang Rasul lagi. Simon Petrus loh. Mengatakan Saya kepada ulang lagi. Paulus itu apa? Saudara terkasih. Nah, begitu. Gimana sih? Saya kamu? ulang lagi. Enggak, ini konteksnya aja. Jangan percaya Paulus. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan jangan percaya? Kalau saya mengatakan saya percaya. Dasarnya apa? Anda bertanya, Itu. Anda bertanya, saya menjawab dong. Coba Anda Jangan, apa jangan argumen dipotong. Anda dasarnya apa? Ya, Jangan oke. percaya itu apa? Oke, Matius 24:24. Sebab Balik lagi. Mesias, loh. Anda kan bertanya sama saya. Ini saya Ya, tinggal ya, pencet silakan. ini, Anda terlempar dari sini. Jadi Ya, kalau baca, mau diskusi baca. dengan saya, Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya bisa memungkinkan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Betul? Betul. Di ayat itu Matius 24 itu konteksnya tentang apa, Juma? Tentang Itu Yesus Mesias tentang apa? palsu. Tentang Mesias palsu. Salah. Itu konteksnya itu tentang akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus itu di Matius 24 itu astaga, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman, Juma. Oke, baik, Gimana sih baik. kamu? Baik, Matius 24 saya coba tanya. mau baca turun di atas tuh. Khotbah tentang akhir zaman. Baik, tolong jangan dinaikkan dulu, Adinda, yang dibawa diturunkan dulu. Kayaknya ini daging begini saya suka. Tolong diturunkan dulu yang satu, saudara abang dibawa dulu. Ini daging ini. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ketika Yesus datang dengan tanda-tanda yang Yesus sampaikan, itu terjadi di abad pertama. Maka pertanyaan saya, akhir zamannya di abad keberapa? Loh, Tuhan Yesus itu tidak menyatakan di situ kapan itu terjadi. Memang di situ tertulis di Matius 24. Saya ulang lagi. Akhir Saya zaman ulang itu lagi. akan terjadi jam sekian. Saya ulang tahun saya sekian, ulang tidak lagi. ada.
Tetapi Saya Yesus ulang lagi. memberikan tanda di situ. Bukan Saya akan terjadi. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu terjadi di abad pertama, maka akhir zamannya itu berada di abad keberapa? Tidak ada di situ dikatakan abad keberapa. Gimana sih kamu? Saya Kamu ulang lagi. bisa baca nggak sih? Saya ulang lagi. Ternyata daging busuk ini, teman-teman. Kalau tanda-tanda yang disebutkan Yesus kedatangannya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihat dia di langit, terjadi di abad pertama. Pertanyaan saya, maka akhir zaman itu tidak terjadi. Kamu ngerti nggak sih, terjadi itu berarti akan terjadi itu berarti terjadi. Kalau ini kan tidak terjadi. Kalau pertanyaan saya, Anda bisa bahasa Indonesia nggak sih? Kalau tanda-tanda itu khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus kalau memberitakan bahwa jangan diturunkan ya teman-teman. Dengan biar sampai bonyok dia di atas sini, biar sampai bonyok. Adik-adik saya tolong jangan diturunkan, biar dia membusuk di atas. Tanda-tanda itu bukan berarti itu terjadi, Juma. Oke, Kamu ngerti pertanyaan saya. Gini, saya kasih contoh Juma. Pertanyaan saya. Tanda-tanda Juma akan mengalami kematian, misalkan tanda-tandanya begini, sesak napas, ya kan? Tanda-tandanya misalkan udah nggak selera makan, kan begitu, itu tanda-tanda. Tapi apakah itu terjadi? Kan tidak. Oke, Lalu berarti Anda tidak bertanya, terjadi. apakah itu terjadi di abad ke-1? Enggak nyambung kamu. Pertanyaan saya, Nggak nyampe. saudara. Kamu nggak nyampe. Kamu mau bicara sendiri di sini atau Nah, kita ya, silakan, ngobrol? coba silakan. Saya ulang soalnya dulu. kamu nggak nyampe. Saya ulang dulu. Kamu mau ngomong sendiri atau kita mau saling respon? Iya, silakan. Oke, baik. Yang kamu maksud Oke. terjadi itu apa? Astagfirullahalazim. Abad ke-1 terjadi. Saya nggak ngerti gitu loh. Anda mau bicara sendiri atau kita saling respon? Iya, yang Anda maksud terjadi itu di abad ke-1 itu apa yang terjadi? Saya bingung gitu. Sementara ayat itu kan berbicara khotbah Yesus di akhir zaman. Yesus memberitakan tanda-tanda itu. Apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Lalu Anda ngomong, terjadi nggak di abad ke-1? Bingung saya. Yang terjadi itu apa gitu loh, bingung. Sudah. Ini ke konteksnya aja deh. Jangan percaya Paulus. Ya toh? Lalu Anda membawa Matius 24. Jadi itu nggak berdasar gitu loh. Karena di ayat itu tidak ada nama Paulus. Anda memaksakan ke ayat itu. Paham? Sudah. Iya. Sudah. Iya. Oke. Pasang kuping ya. Pakai akalmu. Saya bertanya, kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia melihat dia di atas langit. Kalau itu terjadi di abad pertama misalnya, maka akhir zamannya itu terjadinya kapan? Silakan Anda jawab. Loh, saya nggak tahu dong. Saya bukan Allah, saya bukan penguasa. Kamu nanya sama saya gimana sih? Saya ulang lagi. Tanda-tanda akhir zaman. Saya sampai tahu akhir zaman kapan terjadi, gimana sih kamu? Aduh, kamu bikin pertanyaan aja nggak nyambung kamu. Kalau Anda bertanya kepada saya kapan itu terjadi, berarti saya Tuhan dong. Tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus sampaikan nggak? Itu Tanda-tanda akhir zaman. Itu disampaikan, saudara. Apa tanda-tanda akhir zamannya apa yang Yesus sampaikan? Satu, dibuka mute-nya. Satu, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Satu apa? Di situ dikatakan bait Allah itu akan diruntuhkan, saudara. Nah, di situ lalu ada permulaan penderitaan, saudara. Apalagi lalu tanda-tanda ada akhir siksaan zaman yang berat, ada siksaan yang berat, ya toh. Siksaan yang berat. Dan ada Mesias palsu. Mesias palsu, apalagi? Nah, kedatangan anak manusia itu ada contohnya tentang perumpamaan tentang pohon ara.
Nah, di situ Yesus menjelaskan apa? Nasihat supaya berjaga-jaga. Kan begitu. Tapi di situ tidak ada dikatakan kapan akhir zaman itu terjadi, tidak ada. Kamu Lalu boleh Anda bertanya baca kepada saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Loh ya saya tidak tahu, saya bukan Allah. Saya bukan Tuhan, kok Anda nanya ke saya? Gimana sih? Kok saya malah tahu daripada Anda? Ngaco Anda tuh? Enggak, Anda tuh ngaco loh. Anda bertanya sama Karena saya, Yesus lalu kapan mengatakan akhir zaman itu terjadi? tanda-tandanya. Nanti Anda menyamakan saya dengan Tuhan, dengan Allah. Sampai Anda bertanya Karena begitu kepada saya. Astaga. Karena Yesus membocorkan tanda-tanda akhir zaman. Baca Matius 24 yang tadi, nomor 27, 29 dan 30, 31 itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda itu berarti kisi-kisi. Kamu ngerti nggak sih tanda-tanda? Berarti tanda-tanda itu berarti contohnya gitu loh. Ya, makanya saya Akhir tanya, zaman itu jangan contohnya diturunkan, jangan seperti diturunkan. itu. Jangan turun. Paham Jangan nggak sih diturunkan, biar dia di Anda sini. ini guru Anda tapi kok gitu aja nggak paham, bingung saya. Saya ulang pertanyaan saya, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Berdasarkan Matius 24. Silakan. Dari tadi saya udah bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, begitu kata Tuhan Yesus. Ya toh? Tanda-tanda. Iya. Apa tanda-tandanya? Segera sesudah siksaan pada masa itu, tanda-tandanya ya, matahari akan menjadi gelap, dan Satu. bulan tidak bercahaya, dan Dua. bintang-bintang akan berjatuh dari langit, dan Tiga. kuasa langit akan goncang. Nah, Empat. pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di 5. langit. Itu tanda, saudara. Jadi tanda itu adalah kisi-kisi. Ya, tanda-tanda ini adalah tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir Betul? zaman. Betul? Iya, betul? Betul. Betul? Sekarang Betul. pertanyaan saya. Kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat abad pertama dulu, berarti kapan akhir zamannya? Anda kan berandai-andai itu. Pertanyaan itu mengawang-awang. Anda sedang berandai-andai. Seandainya itu berarti lagi apa? Berhalusinasi. Jadi ini tanda-tanda, saudara. Bukan berarti itu terjadi. Lalu Anda berhalusinasi. Seandainya, tanda-tanda. Gimana sih kamu itu? Tanda-tanda Kamu bukan guru Unda, udah. Kamu bukan guru Unda. Kamu udah. Kamu di mata saya nggak ada ilmu. Itulah salah satu cara trik iblis, saudara-saudara, memperbodoh diri. Kata Al-Quran, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Dia sedang menipu dirinya. Karena dia tahu sebenarnya, dia ngerti. Cuman karena dia ingin menipu kita, seakan-akan dia benar, tapi kata Allah, dia hanya menipu dirinya sendiri. Jadi bahan tertawaan. Kalau itu terjadi di abad pertama, berarti kiamat abad pertama. Terjadi abad kedua, berarti abad kedua. Terjadi abad ketiga, berarti abad ketiga. Tetapi karena belum terjadi sampai sekarang, karena belum ada tanda-tanda itu, maka kiamat belum terjadi sampai sekarang. Mereka tidak paham. Karena kenapa? Mereka nggak mau tahu. Andai saja terjadi di abad pertama, berarti kiamat terjadi di abad pertama. Karena tidak terjadi, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Itu yang dia ingin sembunyikan. Karena kalau Yesus yang datang, diikuti tanda-tanda tadi. Tetapi karena ada yang mengaku ketemu di padang gurun, tapi tanda-tanda itu tidak ada, makanya mereka berusaha menyembunyikan itu. Berarti yang datang kepada Paulus, yang tidak diikuti oleh tanda tersebut, itu bukan Yesus. Memang mereka lihai, teman-teman. Lihai memang mereka ini, anak-anak Tuhan. Lihai memang. Halo, selamat siang. Siang. Dari sekte mana? Kristen.
Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Nah, saudara, ini ada tema nih. Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kenapa kemudian Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Silakan. Saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus berarti tidak jadi Protestan. Kan Paulus mengajarkan ajaran Kristus. Di mana? Kan Yesus mengajarkan jangan percaya kepada Paulus. Oh, di Matius 23 itu ya. Matius 24, jangan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik. Nah, Billy itu apa? Bilik itu kamar rahasia. Kamar rahasia dalam bahasa Yunaninya temeong. Kamar rahasia artinya penjara atau sel. Tidak boleh masuk orang sembarangan di situ. Itu bilik rahasia. Nabi Muhammad apa? Kotak hitam juga sama kan? Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu di dalam kotak Ka'bah. Tapi Paulus menerima 3 kitab di dalam bilik penjara. Dia menulis surat, mengaku menerima dari Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Dia menulis surat itu loh, Bang. Iya, menulis suratnya informasi dari Yesus. Dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 dia katakan, aku menerima suratku Injil dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, yaitu penjara. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu Kristus di gurun, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Ya, saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus, Anda tidak jadi Protestan. Tulisan-tulisan Paulus itu kan untuk menasihati jemaat-jemaat yang ada di situ. Tidak urus. Tidak ada salah. Yesusnya mengatakan jangan percaya, enggak urus. Mau nasihati kek, mau mengkristenkan kek, mau menyelamatkan kek, enggak urus. Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya.